Buat kalian yang ingin mencari mic wireless untuk keperluan konten, mempunyai suara yang bagus, jernih, dan bulat banget, ini dia mic wireless yang tepat buat Anda. Boya BY V10. Kenapa saya bisa merekomendasikan mic ini? Saya sudah melihat ada banyak review ya yang di YouTube ataupun di TikTok. Mic wireless ini dari berbagai merek dan ini adalah suara yang terbaik. Dan Anda tidak perlu cari tahu lagi, itu akan banyak makan waktu ya. Tonton video ini saja, maka akan mendapatkan jawabannya. Dan suara yang kalian dengar dari tadi adalah suara menggunakan mic Boya V10 dengan noise reduction yang diaktifkan ya. Terlihat di samping saya ada suara kipas. Langsung mengarahkan ke mic ini ya. Bagaimana suara saya? Terlihat jernih ya, tanpa ada kipasnya. Sekarang saya akan mencoba untuk menonaktifkan noise reduction-nya. Dan noise reduction sudah mulai nonaktif. Bagaimana perbedaannya? Apakah terdengar suara kipasnya? Bila Anda pakai handset atau speaker didekatkan ke kuping, pasti terdengar perbedaannya ya. Nah, sekarang saya coba untuk mencopot windshield-nya. Windshield-nya ini sudah saya copot ya. Bagaimana hasilnya? Pasti terdengar suara gemuruh-gemuruh angin. Ini windshield-nya sangat bagus ya, sangat berguna windshield-nya. Nah, untuk sekarang bagaimana bila saya mencopot mic Boya ini? Hanya merekam menggunakan suara aslinya ya dari handphone. Saya akan mencabut mic-nya. Nah, ini saya sudah mencabut mic-nya. Bagaimana? Terlihat perbedaannya ya, suaranya sangat beda sekali. Yuk langsung saja kita unboxing untuk produknya. Halo guys, kembali lagi bersama kita Fedi Channel. Kali ini saya akan membahas tentang mikrofon wireless ya. Ini bermerek Boya, merek yang sudah terkenal sekali untuk mikrofon. Di sini ada ultra compact 2,4 GHz ya. Wireless microphone system suitable for device with a USB type C. Ada juga untuk iOS ya. Ini biasanya untuk Android atau iPhone 15. Ini tipenya BY V10. Sebenarnya ada yang dua mic itu V11 ya untuk Android, dan untuk yang Apple itu V1 dan V2. Ini separate noise reduction button di sini ya, berbeda. Dan ini ada professional audio solution. Tampilannya depan seperti ini, untuk di samping gambarnya seperti ini, dan ini ada tulisan for better recording experience, the application Boya Sound. Nih, untuk kualitas suara yang baik bisa pakai aplikasi di sini ya, scan barcode. Dan ini di belakangnya ada omnidirectional sound pickup. Itu untuk semuanya bisa menangkap suara ya. Kalau di alam tuh semuanya tertangkap. USB tipe C, jaraknya 50 meter dan up to 9 hours sampai 9 jam ya. Ini mikrofon mute control, ada mute-nya juga, 360 rotation back clip. Untuk klipnya itu bisa diputar-putar. High performance noise reduction. Noise reductionnya harusnya bagus ya untuk Boya. Auto pairing ini sudah pasti ya untuk mic wireless untuk yang sekarang ini udah bagus-bagus. Ini seperti ini untuk atasnya. Wow, untuk garansinya ini loh, 2 tahun garansi. Sekarang kita buka saja untuk mic wirelessnya. Di dalamnya seperti apa saja? Dalamnya seperti ini. Saya terbalik bukanya. Oke, kita buka saja ada apa di dalamnya. Ini ada buku petunjuk ya. Buku petunjuknya tinggal colok saja. Nah, ini ada keterangannya seperti ini. Dan ini bisa diputar-putar. Bisa untuk komputer, iOS Lightning. Nah, ini bisa untuk mengecas lagi ya, dipakai sambil dicas. Dan ini ada keterangannya ya dari tokonya. Garansi produk, terima kasih telah berbelanja di toko kami, mari saling mendukung produk kalian.
Berikan ulasan 5 dan komentar bagus, dan kami akan berikan garansi produk selama 6 bulan. Dan bagi pelanggan yang memiliki masalah kesulitan untuk bisa hubungi di sini ya. Ini dari tokonya ya. Berarti sudah pernah dibuka ini. Untuk kualitas produknya masih kurang ya, kurang bagus. Plastiknya seperti ini, kardusnya juga biasa aja seperti mic wireless yang 60 ribuan ya. Ini juga bahan-bahannya tuh, ini ada boya, ini kita kletek saja. Ini adalah transmitternya ya. Nah, mic-nya ini bagus ya. Dan ini yang 360 derajat klipnya. Bisa diputar di mana-mana saja. Dan ini adalah windshield-nya ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti saya akan coba suara menggunakan windshield atau tanpa windshield, dan dengan noise reduction-nya bagaimana suaranya. Hanya ada seperti ini saja. Ini untuk receiver-nya ya. Receiver-nya seperti ini. Tanpa baterai, tinggal colok saja, dan ini bisa untuk mengecas lagi tipe C ya. Untuk iPhone di sini ke tipe C ya. Dan ini dapat kabel biasa tipe C. Ini tuh untuk kardusnya nggak banget ya, untuk harga sekitar 400 ribuan. Ini saya beli di sekitar 400 ribuan ya harganya ya. Dan untuk yang kemarin saya beli TNW X8 itu lumayan, untuk kardusnya ini lumayan bagus. Itu harganya soalnya 135. Tapi suaranya saya rasa sih ini sih yang nomor 1. Sekarang kita tes saja. Saya akan mengganti. Ini langsung saya kita pasang ya. Dan ini suara asli dari handphone ya. Sekarang saya nyalakan. Saya colok. Oh, langsung tuh. Karena udah saya colok langsung menyala biru ya. Ini langsung saya jepit. Ini nggak saya pegang dulu. Ini tes suaranya seperti ini. Saya menggunakan ini ya. Sebelumnya saya menggunakan yang ini. Oh, kabelnya panjang banget ini. Ini saya taruh ke baju dulu. Nah, ini keterangannya. Saya coba tekan tombol biru. Nah, ini berwarna hijau, artinya noise cancellingnya, noise reduction-nya bekerja ya. Saya balikkan terlebih dahulu. Nanti saya akan contohkan noise-nya seperti apa. Akan saya tes ya, bagus atau tidak. Dan ini saya sebelumnya pakai yang boya seperti ini ya, tuh. Ini sudah lama juga, hampir 4 tahun menemani saya, dan suaranya bagus banget ya. Saya dengar review ini, untuk boya ini suaranya lebih bulat ya ketimbang yang harganya sepadan, yaitu TNW N12 kalau tidak salah. Itu harganya sepadan tapi suaranya bagusan ini. Tapi untuk kelengkapannya semua fitur-fiturnya masih bagusan N12 ya. Itu saja, mari kita contohkan untuk perekaman suaranya seperti apa dan dengan noise-nya seperti apa. Yuk. Nah, sekarang saya contohkan fitur noise reduction-nya ya. Apakah noise reduction-nya bagus? Saya akan membuat noise dari air ya. Dari sini, dari keran dan ember. Sekarang saya nyalakan saja. Untuk noise-nya sudah saya nyalakan ya. Sekarang noise reduction-nya saya nyalakan. Dan ini noise reduction-nya sudah mulai bekerja ya. Apakah suara saya berubah seperti robot? Dan suara noise-nya apakah masih terdengar atau tidak? Kalau dari menurut saya ini bagus banget suaranya ya. Suara noise-nya sudah tidak begitu terdengar walaupun sama-sama sedikit. Dan suara saya pun tidak berubah ya. Masih tetap bagus, tidak cempreng seperti robot. Ini bagus banget sih hasil suaranya dengan noise yang ada di sini ya. Good job untuk Boya V10. Oke. Halo guys, nah ini adalah contoh perekaman menggunakan mic Boya di kondisi outdoor ya. Ini saya ada di cafe Umi namanya. Ini saya belum menggunakan noise reduction ya. Sekarang saya menggunakan noise reduction. Nah, ini noise reduction-nya sudah nyala. Gimana suara sekelilingnya?
Nah, ini kondisi di kafe seperti ini ya. Rame kondisi di kafenya. Sama sekali. Nah, sekarang saya contohkan tanpa menggunakan mic ya. Saya cabut mic ya. Nah, suaranya seperti ini. Berisik banget ya suaranya. Nah, ini guys, saya sudah merekam di atas motor ya menggunakan mic Boya BY10 dengan noise reduction yang diaktifkan. Bagaimana hasil suaranya di atas motor, suara angin maupun suara kendaraan. Di sini memang jalan kampung ya, jadi agak sepi, jadi tidak begitu banyak suara kendaraan. Hanya ada beberapa kendaraan saja yang lewat. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menonaktifkan noise reduction-nya ya. Bagaimana hasil suaranya. Nah, ini noise reduction-nya sudah nonaktif ya. Aduh, ini helmnya laknat, sering turun sendiri. Nah, ini bagaimana hasil suaranya bila noise reduction-nya dinonaktifkan. Beginilah suaranya. Dan bagaimana bila mic Boyanya saya cabut. Taman menggunakan bawaan Boya seperti ini. Bagaimana hasil suaranya? Beda sekali ya. Yuk. Nah, ini saya akan mengetes jarak untuk Boya BY M1 ya. Boya BY V10. Saya akan mengetes jaraknya seberapa jauh. Ini lumayan jauh jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini kira-kira di 20 meter masih terhubung ya. Sekarang saya lanjutkan lagi. 1, 2. Ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini hampir 500 meteran ya di sini. Apakah masih terhubung? 5 meter maksudnya 500. Tadi 50 langkah ya, kurang lebih 40 meteran lah ya. Apakah suaranya masih terhubung? Janjinya di Boya ini 50 meter ya. Tapi apakah terbukti? Suaranya gimana? Apakah hilang? Mungkin suaranya nggak hilang ya, tapi bisa jadi handphone saya yang hilang karena nggak kelihatan. Ketika mic Boyanya sudah mulai lowbat, di mic-nya mulai ada indikator lampu merah ya, berkedip. Dan untuk pengecasan mic Boyanya sendiri ya, dari 0 sampai 100% itu bisa memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Ketika baterainya sudah mulai penuh, maka lampu indikator akan mati sendiri. Nah, tadi adalah video pengetesan mic Boya di tempat ramai dan mengendarai motor ya. Nah, untuk mic Boya ini dia mempunyai dua tipe colokan. Yang pertama, Lightning untuk iPhone. Untuk iPhone itu namanya Boya V1 dan V2. V1 itu untuk satu mic dan V2 itu untuk dua mic ya. Nah, untuk yang tipe C-nya untuk Android dan iPhone 15 ya. Untuk Android itu namanya Boya V10 yang seperti saya pakai dan Boya V20. V10 itu untuk satu mic dan V20 itu untuk dua mic. Dan ternyata mic Boya ini ada warna pinknya juga loh. Cocok banget untuk konten kreator perempuan, imut gitu ya warnanya. Nah, untuk baterainya sendiri berukuran 90 mAh. Sehingga bisa bertahan kurang lebih selama 9 jaman gitulah. Cukup awet baterainya. Nah, untuk tombol-tombolnya sangat simpel sekali. Untuk menghidupkannya, cukup tahan tombol power selama 2 detik. Ketika lampu mic-nya kedap di warna merah dan biru, bertanda receiver-nya belum terhubung ke HP ya.
bila sudah terhubung akan berwarna biru dengan mode tanpa noise reduction pastinya. Dan untuk mode mute cukup klik sekali tombol power, dan ketika masuk ke mode mute itu lampu di mic-nya akan berwarna kedap-kedip biru ya, seperti itu. Dan untuk mode noise reduction-nya itu cukup klik tombol berwarna biru yang terpisah sendiri dengan tulisan NR. Nah, nanti lampu di mic-nya itu akan berwarna hijau. Jadi sangat mudah ya untuk tombol-tombolnya, tidak begitu ribet untuk mengoperasikannya. Dan untuk mematikan mic-nya cukup tahan tombol powernya selama 2 detik. Tapi bila lupa mematikan, tidak perlu khawatir karena mic Boya ini akan mati secara otomatis. Bila tidak secara otomatis mungkin akan boros ya baterainya. Nah, bila lampu di receivernya kedap-kedip biru bertanda mic belum terhubung dengan receiver ya. Bila sudah terhubung, warna birunya akan berhenti berkedip, akan nyala terus. Dan untuk penggunanya simple banget ya. Sebenarnya ini lebih mudah digunakan untuk konten kreator pemula. Tidak begitu banyak fiturnya karena fitur itu tidak ribet dan tidak bikin bingung. Dan kebanyakan mic wireless itu ada fitur yang tidak begitu saya gunakan ya, seperti halnya fitur reverb bergema. Itu nggak sama sekali saya bisa gunakan. Untuk apa saya juga bingung fitur reverb itu. Dan untuk konten kreator pemula yang mau beli ini tapi merasa harganya itu mahal ya, saya sarankan mending nabung dikit lagi, karena yang didapat pun akan lebih memuaskan. Other than low price, the product is great value for the money. Jai bahasa Inggris, sempat salah juga bahasa Inggrisnya. Ya, memang benar untuk kualitas suaranya harga segini itu sudah termasuk murah. Mic lain yang harganya 700 ribuan belum tentu sebagus ini ya suaranya. Dari dulu saya pakai mic lavalier Boya BY M1 ya. Belum ada tuntutan untuk ganti dari mic kabel menjadi mic wireless, dan nggak ada bayangan ya dari saya untuk membelinya, karena dulu tuh harga mic wireless tuh harganya mahal-mahal sekali ya. Nah, setelah saya membuat video merakit lemari plastik kuca dan merakit baterai dan lainnya, ternyata saya sangat membutuhkan mic wireless. Tujuannya agar tidak ribet ya dengan kabel yang menjuntai kemana-mana saat di review. Dan sempat kesandung juga saya dengan kabelnya itu. Mic Boya ini sudah saya coba di berbagai HP dan support di HP Realme GT Neo 3 saya nih ya, yang untuk merekam, Samsung S23 FE, Redmi Note 13 dan Poco M1 itu sudah support semuanya. Adapun handphone yang sudah saya coba dan tidak support untuk aplikasi kamera bawaannya seperti Asus Zenfone 5, Realme X, Poco X3. Nah, dari HP yang saya sebutkan tadi, kebanyakan OS-nya itu di bawah Android 13. Untuk Android 13 ke atas masih aman ya. Ya, HP-HP keluaran terbaru gitulah, masih aman pokoknya. Untuk HP yang tidak support aplikasi kamera bawaannya, harus pakai aplikasi Open Camera agar bisa digunakan mic-nya ini. Langkah-langkahnya adalah buka aplikasi Open Camera, lalu tekan pengaturan pojok kanan atas. Pilih video setting, lalu swipe ke bawah sampai ketemu audio source. Nah, pilih yang external mic dalam kurung if present. Setelah itu tinggal dicoba aja untuk perekamannya. Seharusnya bisa ya. Nah, pendapat saya mengenai Boya BY V10 ini ya. Kalau menurut saya untuk suara antara Boya V10 dan TNWN12 atau Mixio yang harganya hampir sama lah. Untuk hal suara saya lebih milih Boya V10 ya. Jauh lebih bagus. Tapi kalau untuk fitur TNWN12 memang jauh fiturnya lebih banyak. Dari build quality-nya juga ya, TNWN12 lebih bagus dari Boya V10. Bahkan untuk noise-nya lebih bagus dikit lah di TNWN12. Sesuai kebutuhan Anda saja, mau beli untuk apa? Kalau hanya untuk konten atau live streaming, lebih baik pilih Boya V10 yang suaranya sudah terbukti bagus.
Tapi kalau untuk main gitar yang di TNW-nya pun ada fitur bisa mencolokkan jack audio ya, langsung ke gitar, itu keren banget ya. Dan bisa untuk karaokean juga. Lebih baik pilih TNW N12. Pilihan ada di tangan Anda. Mau beli yang mana? Semuanya sudah banyak ya. Dan untuk noise yang di atas motor, yang video tadi cukup bagus ya, meredam kendaraan. Gak sepenuhnya teredam sih, tapi suara saya menjadi sedikit cempreng, tapi masih bisa diandalkan ya untuk suaranya. Dan untuk noise di Cafe Umi yang bersama teman-teman saya itu, bukan cafe ya, warung sih ya, noise-nya cukup bagus, masih ada suara samar orang mengobrol dan batuk. Suara saya menjadi sedikit seperti robot, tapi lebih baik daripada tidak menggunakan mic. Dan kesimpulannya, untuk fitur noise-nya, untuk meredam suara termasuk cukup bagus, masih terdengar suara bisingnya dikit ya. Dan suara saya seperti robot dikit bila ramai sekali, tapi untuk noise kipas angin itu tidak mempengaruhi suara saya sama sekali. Sama seperti mode tanpa noise reduction lah. Untuk suara tanpa noise ini keren banget, bulat banget suaranya seperti suara aslinya. Dan yang terpenting itu tidak cempreng. Nah, ini tipsnya ya, kalau Anda mau tahu kualitas mic wireless yang bagus seperti apa. Nih, dengarkan suara saya yang sering di-review di YouTube atau TikTok. Caranya gampang ya. Anda cukup mendengarkan pakai handset atau mendengarkan speaker ya yang ada di handphone, lalu dekatkan ke kuping, maka akan terdengar suara Anda, suara yang ada itu cempreng atau tidak ya. Nah, itu caranya. Tapi kalau mendengarkan dari kejauhan seperti saya menonton seperti ini, tidak akan terdengar jelas cempreng atau tidaknya dari suaranya. Itu caranya. Buat yang konten kreator pemula seperti saya, belum ada studio kedap suara, masih seperti ini ya, di ruangan belakang. Dan pasti kalau tidak pakai kipas akan pengap dan panas. Kalau pakai Boya ini, kalian bisa bikin konten sambil menyalakan kipas ya, jadi nggak gerah gitu, tanpa ada suara kipas dan mengganggu juga ya. Mic ini bisa juga untuk live Shopee dan lain-lain. Saya sudah mencoba live Shopee, fiturnya pun semua bekerja, seperti noise reduction-nya sudah saya coba, maupun di silent-nya pun juga bisa. Keren sih untuk mic Boya ini. Nah, kalau untuk live sepertinya bisa support untuk semua handphone ya. Ini sepertinya ya, saya sudah nyoba di Realme X punya saya. Untuk aplikasi kamera tidak bisa, tapi kalau untuk live di Shopee bisa ya. Tinggal mengaktifkan koneksi OTG-nya saja langsung bisa digunakan. Ini saya juga bingung ya kenapa bisa seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan plus minusnya. Nah, nggak semua produk itu bagus ya, pasti ada minusnya juga. Sekarang saya sebutkan plusnya dulu ya. Suaranya bagus banget bisa dibandingkan dengan harga yang sama ya. Bagus banget suaranya. Noise-nya sangat kepake saat saya merekam memakai kipas angin tanpa terdengar suara kipasnya dan tanpa merubah suara saya itu. Dan yang pasti garansinya ini sudah mencapai 2 tahun. Kalau merek lain ya saya nggak tahu ya, biasanya hanya 3 bulan. Jarak untuk suaranya itu sudah mencapai 50 meter. Dan saya selama pakai ini pernah jatuh beberapa kali ya, dan aman banget ya, karena bodinya ini juga enteng, sehingga saat jatuh pun tidak terbentur keras ya, buak, nggak seperti itu. Nah, sekarang minusnya. Yang pertama, tidak bisa monitoring suara, dan yang kedua, kardusnya ini biasa saja ya, dan buat build quality mic-nya ini juga kurang bagus ya, biasa aja mic-nya. Tidak ada dock pengecasan seperti TNW. Jadi ketika saya pernah pakai untuk live, tiba-tiba langsung mati begitu saja. Lupa untuk mengecas kembali. Mungkin ya kalau mau ada docknya, harganya bisa 1,2 jutaan ya untuk Boya ini. Walaupun tidak ada docknya, ya setidaknya kasihlah kantong untuk menaruh mic-nya itu. Jadi rawan hilang ya kalau kita hanya pakai Boya seperti ini, tidak ada penempatannya. Itu sih minusnya. Dan kesimpulan dari saya, dengan adanya Boya BY V10 ini, setiap konten saya akan memakai ini. Berbeda ketika saya menggunakan TNW X8,
saya akan menggunakan TNWX8 saat membuat video dari jarak jauh, tapi jarak dekat menggunakan boya kabel ya. Nah, kalau pakai boya BYV10 ini mau dari jarak jauh ataupun jarak dekat, saya akan memakai boya V10 ini. Mungkin video saya kedepannya akan menggunakan mic ini ya. Demikianlah video dari saya. Like dan subscribe bila merasa video ini membantu. Dislike saja bila tidak suka. Terima kasih.